Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kita hormati Bapak Kabid yang bersama kita di majelis yang mulia ini, Bapak Haji Bukran selaku penanggung jawab IMTAK yang kami hormati, singkatnya hadirin hadirat jamaah IMTAK keluarga besar Dinas PU Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berbahagia. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang selalu memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, sehingga saat ini kita semua masih bisa hadir untuk mengikuti kajian IMTAK. Itu semua karena nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita semua bisa menyempatkan diri, memaksakan diri untuk mengikuti kajian ilmu. Itu adalah anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang bisa mendapatkan karunia seperti kita. Mohon maaf, banyak orang yang menginginkan kegiatan-kegiatan seperti ini. Banyak orang ingin hadir di majelis-majelis seperti ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran tentang indahnya, nikmatnya majelis seperti ini, Bapak Ibu. Idza marartum biriyadil jannati farta'u. Bila mana Anda lewat di majelis-majelis yang disebut dengan taman-taman surga, farta'u, maka hendaklah engkau bergabung di situ. Hendaklah engkau mengambil bagian di situ. Maka Rasul ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, ma riyadul jannah?" Mana yang disebut dengan taman-taman surga? Maka beliau menjelaskan, taman surga itu adalah hilakul dzikir, tempat-tempat di mana nama Allah disebutkan, tempat-tempat di mana pengajian dihidupkan, tempat-tempat di mana majelis ilmu diadakan. Maka inilah yang disebut dengan taman-taman surga. Maka tentu kesempatan seperti ini, peluang seperti ini harus kita ambil, harus kita benar-benar bisa memanfaatkannya. Karena justru Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwasanya bila mana kita hadir di majelis-majelis seperti ini, bila mana kita terus datang ke tempat-tempat seperti ini, paling tidak Rasul sallallahu alaihi wasallam menjanjikan 4 perkara atau 4 kenikmatan yang akan kita peroleh. Rasul sallallahu alaihi wasallam tegaskan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah ada orang yang hadir di majelis-majelis seperti ini, di situ dia baca ayat-ayat suci Al-Qur'an. Tadi sudah diawali dengan awal surat Al-Kahfi. Kemudian saat ini juga kita akan kaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang itu akan mendapatkan 4 kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang 4, Bapak Ibu? Ini perlu dicatat agar kita termotivasi untuk hadir di majelis-majelis ilmu, agar kita benar-benar menautkan hati kita dengan tempat-tempat kajian. 4 itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah illa nazalat alaihimus sakinah. Akan dihadirkan di tempat itu dan akan dihadirkan dalam lubuk hati orang tadi rasa tenang, rasa nyaman, rasa bahagia. Yang kedua kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ghasyiyatuhumur rahmah. Orang yang selalu hadir di majelis-majelis ilmu, orang yang selalu dipertemukan di dalam kebaikan seperti ini, maka yang akan lahir dalam kehidupannya adalah rasa saling mencintai, rasa saling menyayangi, rasa kepedulian satu sama lainnya. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT,
Allah janjikan melalui hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, haffathumul malaikah, malaikat akan selalu melihatnya, akan selalu memantaunya, sehingga malaikat pun ikut senang gembira. Masya Allah, bukan kita saja yang bersenang-senang, tetapi malaikat pun bersuka cita. Kenapa? Di tengah kesibukannya, di tengah pekerjaan yang padat, dia masih menyempatkan dirinya untuk hadir di majelis ilmu. Dan yang keempat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, janji Allah melalui Rasulnya kepada kita yang hadir saat ini, wa dzakarahumullahu fi man indahu. Allah berkenan menyanjung yang hadir di sini. Allah berkenan menyebut nama-nama orang yang hadir di sini. Di mana disanjung? Di hadapan makhluk-makhluk terbaiknya, di hadapan para malaikat. Para malaikat justru diinfokan oleh Allah, nih malaikat, lihat hamba-hamba saya. Nih malaikat, lihat manusia-manusia. Di tengah kesibukan mereka beraktivitas, di tengah kerja yang padat, dia masih menyisihkan waktunya untuk datang ke majelis ilmu. Siapa yang membanggakan kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu di majelis yang mulia ini, Bapak Ibu, kita tidak akan membahas semuanya. Saya hanya akan fokus kepada nikmat yang pertama yang akan dihadirkan bagi mereka yang hadir di majelis ilmu, yaitu illa nazalat alaihimus sakinah, akan diturunkan di tempat ini dan di hati orang-orang yang hadir di sini rasa tenang, rasa nyaman, rasa bahagia. Tetapi sebelum saya melanjutkan, Pak Kabid, saya ingin bertanya dulu kepada ibu-ibu. Saya mau tahu benar nggak hadis Rasul tadi? Ibu-ibu perasaannya di sini gimana? Tenang apa tidak? Nggak, bilang jujur saja, jangan-jangan ada yang keliru gitu loh. Ada yang mohon maaf, mungkin ada janjian sama kekasihnya, ada janjian sama pacarnya, apa. Justru di sini tenang rasanya, adem rasanya. Saya nggak tahu laki-laki, jamaah laki, gimana perasaan Anda saat ini? Nyaman apa tidak? Tenang apa tidak? Tenang. Subhanallah. Jadi rasa tenang inilah yang dicari oleh manusia. Harta itu penting, Bapak Ibu. Jabatan itu penting, tetapi tidak ada jaminan dengan harta kita bisa tenang. Tidak ada jaminan orang kaya itu akan merasakan kenyamanan. Maka subhanallah, rasa tenang, rasa nyaman itu mahal sekali. Saya pikir semua kita juga menginginkan itu. Orang berumah tangga mau tenang, orang bekerja mau tenang, orang mau beribadah mau ikhlas, mau tenang, semua. Jadi di dunia ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, sesuatu yang didambakan oleh manusia adalah bagaimana dia mendapatkan ketenangan, bagaimana dia merasakan kenyamanan di dalam hidup ini. Apalagi di akhirat. Sudah jelas Bapak Ibu, orang yang paling bahagia menghadap Allah besok itu adalah mereka-mereka yang tenang. Makanya dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88, ayat 89 ditegaskan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari ini, kata Allah, di hari kiamat, tidak ada gunanya lagi yang namanya harta yang berlimpah ruah itu. Harta yang banyak itu tidak ada gunanya di akhirat. Wala banun, anak yang hebat-hebat, anak yang tenar-tenar, anak yang berprestasi, itu tidak ada gunanya di hari akhir kelak. Tetapi siapa yang berguna dan apa yang berguna di hadapan Allah? Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang datang menghadap Allah. Dia datang dengan hati yang penuh dengan kedamaian, hati yang penuh dengan ketenangan, hati yang benar-benar nyaman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kalau hati ini sudah tenang, saya pikir kerja itu nikmat rasanya, Pak Kabid, ya. Nggak ada yang berat, nggak ada yang terpaksa. Kenapa? Karena memang kita sedang tenang. Maka kalau kita berbicara ketenangan, kenyamanan atau tidak hadirat Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan sumber semua itu ada di dalam diri manusia yang disebut dengan hati. Maka disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah.
Ketahuilah bahwasanya dalam raga manusia ini ada yang disebut dengan mudghah, semacam gumpalan daging, yang dimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, bila mana yang di dalam diri manusia ini baik, bila mana yang ada dalam diri kita ini tenang, maka yang akan keluar dari manusia itu adalah sesuatu yang mulia, sesuatu yang baik. Tetapi bila mana yang ada dalam diri manusia ini bermasalah, yang ada dalam diri kita ini ada masalah dia, ada kerusakan dia Bapak Ibu, maka yang akan keluar dari manusia itu, tutur kata, perilaku, perbuatan, juga sesuatu yang tidak baik. Apa itu kata Rasul SAW yang disebutkan dalam diri kita ini? Ala wahyal qalb. Itulah yang dimaksud dengan hati. Jadi sumber ketenangan, ketidaktenangan, kebahagiaan, tidak bahagia ini Bapak Ibu mohon maaf bersumber dari hati. Dari hati kemudian naik ke dalam pikiran kita, kemudian diekspresikan dalam perbuatan manusia. Maka penting kiranya Allah untuk kita benar-benar memastikan hati ini bahagia atau tidak, hati ini nyaman atau tidak, hati ini tenang atau tidak. Karena kalau hati tenang Bapak Ibu, ikhlas kita beramal, ibadah tidak ada yang berat, ibadah tidak ada yang sulit. Kenapa? Hati kita benar-benar dalam keadaan yang terbaik. Tetapi bila mana hati kita ini bermasalah Bapak Ibu, bila mana hati ini sedang crowded dia, sedang tidak enak dia, maka sholat pun malas, ibadah tidak tenang, mau sholat pun tidak khusyuk, mau kerja pun mohon maaf, walaupun ini tanggal 1 pun mungkin masih malas-malas saja. Kenapa? Ada yang masalah di sini. Maka subhanallah Bapak Ibu, hati dalam Al-Quran itu disebut sebagai qalbun. Bahasa Al-Quran hati itu adalah qalbun. Ulama mengatakan limadha summiyatil qalbu qalban. Kenapa hati itu disebut qalbun dalam bahasa Al-Quran? Ternyata jawabannya singkat Bapak Ibu, litaqallubihi, karena hati itu selalu berubah-ubah, selalu berbolak-balik, selalu tidak konsisten. Jadi cepat sekali perubahannya. Bayangkan kalau Bapak Ibu sedang ngaji seperti ini, ada rasa tenang. Kayaknya kita mau zikir saja, mau ibadah saja, mau terus ngaji terus, kan begitu? Kenapa? Tenang rasanya. Tetapi begitu ketemu lagi sama geng-geng kita, geng-geng yang tidak baik, berubah nggak hati itu? Berubah drastis sekali. Tadinya sudah baik, begitu ketemu komunitas yang tidak baik, berubah. Inilah hati Bapak Ibu, yataqallabu daiman, selalu berubah-ubah. Dalam setiap detiknya dia berubah-ubah. Kadang-kadang dia baik, kadang-kadang dia tidak baik. Makanya sering kita sebutkan, hati ini begitu dalam. Padahal kita berdekatan, saya berdekatan ya dengan Pak Haji Bukran, tetapi belum tentu dia tahu apa yang saya pikirkan, yang dia juga tahu apa yang belum pikirkan. Padahal kita berdekatan. Maka dalamnya lautan itu bisa kita duga, tetapi dalamnya hati siapa yang tahu? Suami dan istri kadang-kadang mohon maaf disconnect dia. Padahal dia satu ranjang, satu tempat duduk, tetapi kadang-kadang tidak connect. Kenapa? Inilah hati yang menjadi penyebabnya. Hati itu cepat sekali berubah, cepat sekali dia mengalami yang namanya perubahan-perubahan. Karena itu di dalam Al-Quranul Karim, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, diberikan gambaran tentang hati itu dengan potret yang beragam sekali. Hati itu disebutkan bisa sakit. Dalam surat Al-Baqarah ayat 10 disebutkan fi qulubihim marad. Di dalam hatinya ada penyakit. Bapak Ibu, kalau sudah ada penyakit dalam hati ini, Masya Allah, penyembuhannya sulit, berat sekali disembuhkan. Mau cari dokter kemana coba? Ada nggak di Lombok ini punya dokter hati itu? Ada Mbak ya? Saya lihat di depan sini, saya baca tadi di Siloam nggak ada dokter penyakit hati. Belum ketemu itu. Padahal ini jangan dianggap remeh loh. Sakit hati ini bermasalah. Kita kadang-kadang mohon maaf,
Kalau fisik kita yang sakit, kita langsung cari tahu di mana dokter terbaik yang bisa menyelamatkan penyakit kita. Tetapi kalau hati yang sakit, yang mohon maaf, malas ibadahnya, kemudian sering menyebut keburukan orang lain, sering mengumpat, sering menggibah, sering jutek kepada orang, sering syirik, sering tak suka. Ini kan semuanya penyakit hati. Di situ sombong, di situ ria, di situ ujub, pamer dan lain sebagainya. Ini kan penyakit-penyakit hati yang membuat kita malas beribadah, yang menjadikan kita tidak ikhlas beribadah. Ini kan sumbernya itu semua. Sampai kita hasad dalam hidup ini, ingin orang lain berhenti dari jabatannya supaya saya yang ganti. Kan begitu? Ingin dia dimutasi supaya dia bisa promosi dan lain sebagainya. Ini kan penyakit-penyakit semua, tetapi kita tidak terlalu menyadarinya. Apalagi hati, mohon maaf Bapak Ibu, bukan hanya sekedar sakit dia, tetapi dia bisa mengeras. Dalam surat Al-Baqarah ayat 74 Allah tegaskan, "Summa qasat qulubukum min ba'di dzalik, fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah." Kemudian hati manusia itu dikeraskan atau menjadi keras dia. Bahkan kerasnya hati ini Bapak Ibu jauh melampaui kerasnya bebatuan. Yang namanya batu itu keras, tetapi kalau sudah berjumpa dengan hati yang keras, itu masih mending kita berjumpa dengan batu daripada hati yang membatu, hati yang keras. Makanya disebutkan kal hijarati au asyaddu qaswah. Hati yang keras itu seperti bebatuan, bahkan lebih keras daripada batu. Sering kalau kita mohon maaf ditanya oleh orang tentang saudara, tentang teman, tentang anak, tentang keluarga, ya kembet ya keras hati dia pada bara ina anu. Dia keras hati, dia nuras, dia ikutin ibunya katanya. Ya benar Bu ya, ibu keras hati ya. Atau ya kembali dia, ya wah dia ya sakit hati loh tuh marah bapak antara pagah dia kan. Jadi memang sering spontan kita mengatakan hati itu keras, hati itu sakit. Bapak Ibu mohon maaf, inilah yang kadang-kadang kita tidak adil di dalam menyikapinya. Tadi yang katakan kalau fisik yang sakit kita mencari dokter yang hebat. Tetapi bila hati ini yang bermasalah, sumber ibadah kita di situ, sumber kenyamanan kita di situ, sumber kenikmatan di situ, bahkan kebahagiaan yang kita bawa sampai akhirat di situ, kita kadang-kadang tidak terlalu peduli. Maka mohon maaf Bapak Ibu, ibu-ibu yang lebih paham. Kalau sekarang ini bunga yang paling mahal apa Bu? Yang paling mahal sekali, yang harganya sampai ratusan juta apa? Ya taruhlah mungkin bonsai yang hebat, itu kan bonsai sampai tembus ratusan juta. Bonsai yang begitu hebat, yang begitu indah ya, kecil tetapi mengeluarkan buah-buahan. Taruhlah itu. Bapak Ibu, kita punya bonsai yang luar biasa mahalnya. Tetapi kalau kita tidak merawatnya, tidak menyiramnya, tidak memupuknya, kira-kira apa yang terjadi? Bunga yang indah tadi akan layu, lama-lama dia akan mati dan dia akan tentu akan menghilangkan biaya yang besar tadi. Harga yang mahal itu tidak ada gunanya. Maka subhanallah, hati juga demikian. Apalagi dalam konteks kekinian, yang masalah hati itu luar biasa. Masalah hidup, cobaan hidup itu benar-benar gegap gempita. Kalau dibanding di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu, dulu orang-orang juga diuji oleh Allah. Dulu diuji di zaman-zaman awal Islam, tetapi Masya Allah, walaupun mereka dapat ujian, ada Rasul yang memberikan bimbingan, ada Rasulullah yang memberikan motivasi, engkau tegar, masih adalah penyelamatnya, masih ada teladan. Kalau sekarang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tu'radul fitanu 'alal qulubi kal hasiri 'udan. Cobaan hati saat ini kata Rasul itu ditampakkan dengan begitu gamblang sekali. Kalau dulu sedikit-sedikit ya cobaannya, sekarang ini Masya Allah seperti karpet ini diberikan kita, dihadapkan kita begitu banyak ya. Jadi banyak sekali yang namanya keinginan kita, kemauan kita, kecenderungan kita, ini kan semuanya menjadi fitnah. Di tempat kerja kita ada fitnah, ada cobaan.
di dalam kehidupan, bahkan yang terasa sekali Bapak Ibu, mohon maaf, dari HP ini luar biasa godaannya, luar biasa ujiannya. Kita bisa melihat gambar yang baik sekali, gambar yang buruk juga ada, informasi yang belum tentu valid juga ada, sampai kita menyebarkan, oh begini, padahal belum tentu benar. Ini kan fitnah semua Bapak Ibu. Ini cobaan. Sehingga kalau kita tidak bisa memproteksi hati, kalau kita tidak bisa menjaganya, merawatnya, maka dia akan kebablasan. Hati ini lama-lama saking banyak ujiannya, maka dia akan pudar, dia akan mati, dia akan menjadi hati yang keras dan lain sebagainya. Karena itu perlu kita perawatan hati. Kalau kita berbicara perawatan hati Bapak Ibu, maka pertanyaan ini pernah dilontarkan oleh sahabat-sahabat Nabi di hadapan sahabat yang lain yang namanya Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Jadi kalau kita berbicara orang yang paling nyaman hidupnya, tenang hidupnya, selalu saja senang, tenang, dan dia termotivasi melakukan kebaikan, itu adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Sampai-sampai baginda Nabi SAW minta kepada beliau, ya sahabatku, tolong bacakan aku Al-Quran dong. Saya mau ingin dengar dari suaramu. Saking senangnya, saking tenangnya. Maka beliau Ibnu Mas'ud mengatakan, kalau ada orang yang bermasalah ya hatinya, maka tentu dia memerlukan perawatan. Dia perlu merawat hati layaknya dia merawat bagian tubuh kita yang sakit. Maka beliau katakan, rahasianya supaya hati itu sehat, supaya hati itu bahagia, 3 hal yang harus Anda lakukan. 3 perkara inilah yang harus Anda hadirkan dalam hidup kita, maka hati ini insya Allah akan merasakan ketenangan. Kalau dia sudah tenang, maka bekerja juga enak, berbuat apapun juga nikmat, termasuk ibadah juga akan ikhlas atau khusyuk. Apa yang 3 Bapak Ibu? Yang pertama, kata beliau, supaya hati ini tenang, Iqra'ul Quran, sering-seringlah baca Al-Quran. Tadi pagi saya di Islamic Center Bapak Ibu, barusan itu dari Islamic Center saya membahas surat Fatir ayat 29 dan 30. Ternyata bisnis dalam Islam itu juga ada, dan bisnisnya itu tidak ada ruginya, sama sekali tidak akan pernah rugi. Kalau kita berbisnis di dunia, mohon maaf Haji Bukran, kadang-kadang kita tertipu, kadang-kadang kita dirugikan, kadang-kadang mitra bisnis kita juga hilang. Tetapi kalau kita berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala, itu mustahil kita akan rugi. Apa bisnis yang kita harus hadirkan dengan Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan dalam Al-Qur'an, innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabura. 3 bisnis yang tidak akan merugi, 3 bisnis yang paling menguntungkan kata Allah SWT. Apa itu? Pertama, baca Al-Quran. Coba kita introspeksi diri, seberapa konsisten kita baca Al-Quran? Apakah setiap hari kita baca Al-Quran? Setiap minggu? Setiap bulan? Bapak Ibu, jangan setiap saat Pak, setiap sholat saya baca Al-Fatihah. Itu bukan, kalau baca Al-Quran yang saya maksud. Coba, berapa konsisten kita membaca Al-Quran? Bapak Ibu, jangan-jangan dalam keseharian hanya tidak pernah kita baca Al-Quran ini. Walaupun dekat dengan kita, tidak pernah kita buka. Padahal, kalau kita ingin berbisnis yang nyaman, yang tenang, yang tidak merugi, coba baca Al-Quran. Maka hati kita juga akan tenang. Makanya Rasul SAW mengibaratkan hati orang yang sering membaca Al-Quran dengan tidak, itu ibarat hati yang hidup dengan hati yang mati. Bisa dibayangkan, kalau orang sudah mati ya nggak ada gunanya, nggak ada manfaat, tidak akan ada pahala yang dia dapatkan. Tetapi kalau hati yang hidup, maka bekerjanya enak, beraktivitas pun nyaman, apapun itu selalu nikmat. Inilah ibaratnya kalau kita sering membaca Al-Quran. Maka Bapak Ibu ini dimuliakan Allah SWT, baca Al-Quran itu akan menjadi sumber ketenangan. Jadi kalau kita sedang mengalami masalah-masalah, mohon maaf ya, jangan terlalu banyak main HP. Ini kita kalau sedang ada masalah ya sudah TikTok saja, kemudian langsung update status saja.
Coba ambil air wudhu, ya, ambil Quran, ngaji, insya Allah Allah akan memberikan ketenangan, dan di saat itulah kita akan dibukakan solusi-solusi terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, yang bisa menenangkan hati itu adalah hadirkan hatimu, kata Ibnu Mas'ud, ke majelis-majelis ilmu, ke tempat-tempat pengajian, ke tempat-tempat berkumpulnya orang. Di situ dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Bapak Ibu, kalau kita berbicara sibuk, semua kita sibuk. Tetapi coba desain waktu kita, ada waktu kita, paling tidak adalah 1 minggu, ya, ada 1 pekan yang dimana saya harus hadir di majelis ilmu. Masa kita kalah? Mohon maaf, saya punya majelis banyak sekali di Mataram, hampir nggak ada yang kerja itu. Maksudnya kalau kita cari berapa gajimu, nggak ada yang punya gaji, tapi ngajinya tekun sekali. Bahkan dia borong kendaraan kuning itu. Bahkan dalam seminggu itu hampir dia aja ketemu, pindah di situ, dia pindah di sini. Loh, berarti dia kaya juga ini orang ini, sudah mengeluarkan budget uang. Nah, yang punya gaji itu nggak pernah saya ketemu. Apa ngajinya beda ya? Tempatnya khusus kali ya? Saya nggak tahu ngajinya di mana. Padahal ya tadi, mohon maaf, dia nggak punya harta yang banyak, tidak ada gaji yang rutin, tetapi yang dia harapkan adalah ketenangan. Sehingga mohon maaf, tenang itu tidak bisa dinilai oleh uang, tidak bisa dibeli oleh uang. Maka dia datang ke majelis, Masya Allah, yang dia inginkan adalah apa? Ketenangan. Maka Bapak Ibu, mohon maaf, di tengah kesibukan ini harus kita paksakan diri kita datang ke masjid yang di situ ada kajian ilmu, nggak ada masalah. Atau mungkin kita buat kajian ilmu untuk apa? Memotivasi diri kita dan menghidupkan hati ini. Karena tadi, mohon maaf, hati ini kalau lama-lama dibiarkan dia akan lalai. Maka kalau dia diingatkan, maka dia akan semangat, dia akan termotivasi, dia akan hidup. Maka saat itulah kita akan merasakan kenikmatan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menenteramkan, membahagiakan hati itu, kata Ibnu Mas'ud, kalau Anda sudah mengaji, kalau Anda sudah coba melalui majelis taklim, belum juga Anda bisa merasakan kenikmatan itu, coba bangunkan dia di waktu malam, terutama di sepertiga terakhir malam. Bangunkan dia, minta kepada Allah, bermunajat di situ. Anda salat tahajud di situ, ketuk hatimu, minta di hadapan Allah. Seraya kita berdoa, ya muqallibal qulub, wahai zat yang mampu membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana ala ta'atik, kuatkan hati ini supaya dia benar-benar tetap taat kepadamu ya Allah. Berikan kekuatan untuk dia benar-benar istiqamah menjalankan ajaran agamamu, dan juga bisa diberikan ketenangan di dalam menjalani hidup ini. Bapak Ibu, kalau 3 perkara ini bisa kita hadirkan, maka lambat laun insya Allah suasana yang tidak tenang tadi, hati yang bermasalah tadi, akan kita rasakan kenikmatan, kenyamanan. Dengan begitu insya Allah kita akan merasakan kebahagiaan. Dan kalau kita sudah bahagia, insya Allah dunia bahagia, yakin kita juga akhirat akan bahagia. Sebagaimana doa yang sering kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, serta kami terjaga dari siksa api neraka. Saya pikir demikian yang dapat kami sampaikan. 3 perkara ini mudah-mudahan kita bisa pegang, bisa kita amalkan, bisa kita istiqomah untuk melakukannya. Maka insya Allah kita akan dipelihara dari hal-hal yang tidak baik dalam hidup ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Mari kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma ya muqallibal qulub
ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك وعلى طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا حسنا معصوما ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته